Halo semuanya, masih tetap dengan Muhammad Danis. Hari ini kita akan mempelajari soal dasar shading ataupun warna, memberikan warna kepada objek kita di Blender. Nah, yuk langsung kita pelajari. Nah, untuk membahas soal shading, kita harus pilih kubus kita yang ada di depan atau objek lainnya yang sudah kalian buat. Lalu pilih tab Material Properties yang ada di kanan. Nah, pilih tab tersebut, maka kalian akan melihat pilihan seperti ini. Nah, mungkin agak memusingkan ya. Banyak kali pilihannya, kan gitu. Gak masalah, kita akan jelasin basicnya aja. Saya akan jelasin beberapa hal-hal dasar agar tidak memusingkan. Mungkin untuk detailnya akan kita jelasin di tutorial yang agak lebih intermediate, kan gitu. Jadi untuk dasar, kita bisa ganti semuanya di sini, atau kita bisa masuk ke mode shading di workspace kita. Dengan mengklik tab shading, nah kita akan muncul tampilan seperti ini. Semuanya menjadi berwarna, menjadi lebih terang karena di sini apapun warna yang kita rubah akan langsung muncul dan terlihat. Di sini pun ada bola HDR. HDR itu gambar 360 derajat yang menjadi pantulan objek kita agar objek kita memiliki pantulan yang sekeliling. Jadi macam dunia nyata. Nah, lalu bisa kita lihat yang di bawah ini sama dengan di sini. Nah, contohnya ini kan material, di sini juga material. Tapi mungkin kalau sama, nggak bisa kita bedain. Kita ganti namanya di sini. Contoh kubus. Nah, otomatis di sini berubah jadi kubus kan. Kita bisa tambah material juga nih. Tapi yang kita pelajari ke depannya nih. Oke. Nah, sekarang kan kita berada di object mode. Jadi kita bisa merubah material ini untuk keseluruhan objeknya. Nah, contoh kalau kita lihat di kanan sini ada base color. Kita klik base color, kita bisa ganti nih warnanya dengan memilih warna yang ada di color wheel ini atau roda warna ini. Nah, contoh kita buat biru. Oke. Nah, jadi base color itu untuk mengganti warna dan di sini bisa kita lihat ikut berubah menjadi biru. Nah, di sini navigasinya mungkin agak beda sedikit. Dengan menekan tombol tengah, kalian bisa menggerakkan tampilannya, tapi tidak memutar karena di sini kita tidak perlu memutar. Tampilannya hanya 2 dimensi saja. Nah, beda dengan di panel yang ini. Inilah bedanya panel. Nah, di sinilah gunanya panel tadi. Nah, di sini kalau kita tekan tengah lalu gerakin, yang ada muter dia. Sedangkan di sini untuk memindahkan pandangannya atau tampilannya. Nah, jadi base color tadi bisa kita ganti juga di sini langsung. Nah, kita bisa ganti menjadi ungu. Terlihat kan langsung. Sedangkan kalau kita kembali ke layout, maka warna tadi tidak terlihat. Tapi di layout sendiri kita bisa memunculkannya menggunakan seperti yang sebelumnya saya beritahukan, menggunakan Z. Shortcutnya Z. Nah, di sini ada material preview. Nah, muncul nih warnanya, tapi nggak secerah tadi. Soalnya yang tadi itu kan sudah otomatis diberikan pencahayaan dan HDRI. Sedangkan di sini tidak ada, hanya satu lampu yang ada di sini. Jadi kalau kita kembali ke shading, kita bisa lihat warna ini kita ganti ke biru yang terang. Kita balik ke sini layout, maka dia biru. Tapi kita bisa di layout kembali ke solid dengan menekan Z kembali. Di shading sendiri kita ada yang namanya di sini Principled BSDF. Nah, apa itu Principled BSDF? Principled BSDF ini adalah shading standarnya Blender sekarang. Nah, jadi otomatis ketika kita membuat material, otomatis kita akan diberikan Principled BSDF. Nah, tapi kita nggak mesti memilih Principled BSDF. Ada banyak macam-macam material di Blender. Contoh, kita bisa nambah material tadi dengan cara Shift A. Sama seperti kalau kita mau menambah objek, tapi pastikan kursor kalian berada di panel tersebut. Contoh kalau kita tekan Shift A di panel ini, maka kita menambah objek. Sedangkan kalau kursor saya di panel ini, saya menekan Shift A. Nah, beda nih kan? Input, output, shader, tekstur. Nah, beda-beda. Nah, apa ini? Kalau saya jelaskan sekarang mungkin bakalan sangat pusing, kan gitu. Jadi kita mungkin akan membahas soal bagaimana menggabungkan beberapa material di tutorial-tutorial kedepannya. Untuk sekarang kita bahas saja yang ada di Principled BSDF-nya sendiri. Karena basicnya dengan ini saja kalian bisa menghasilkan material-material yang sangat bagus dan sangat unik. Nah, jadi hanya perlu ini saja untuk awal, untuk kalian bisa buat banyak macam material. Nah, contoh kubus ini kita mau kasih dia terlihat seperti besi. Nah, di sini ada metalik nih, metal kan gitu. Metal itu besi.
Jadi kalian bisa menambah jumlah metalnya agar dia menjadi seperti besi. Nah, sekarang dia lebih terlihat memantulkan cahaya. Nah, mungkin agar lebih gampang, kita buat objek baru nih. Sebuah sphere. Nah, G, Y, kita pindahkan kemari sphere tersebut, lalu kita berikan dia material. Nah, kubus ini kan tadi kubus dasar kita, otomatis sudah ada material, sedangkan bola kita ini kita buat baru, jadi tidak ada materialnya. Kita harus berikan dia material dengan menekan new di materialnya, lalu ganti namanya ke yang kita mau agar lebih tertata. Kita pilih bola. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tingkatin nih materialnya, tinggi. Nah, jadi macam metal nih kan, karena warnanya juga putih kan, terlihat macam metal. Nah, tapi kan nggak macam besi ya, terlalu kasar kan gitu dia. Nah, itu bisa diganti di roughness. Nah, jadi dari metalik tadi, kalau kita nolkan ya diffuse biasa, kita fullkan dia jadi metal kan gitu. Sedangkan roughness itu untuk kehalusannya. Jadi makin halus dia makin memantulkan cahaya, memantulkan sebuah refleksi. Nah, kita tunjukin langsung aja. Kalau roughness-nya kita tarik ke paling bawah, maka full dia memantulkan. Nah, roughness-nya kita fullkan, maka dia tidak memantulkan sama sekali. Dia jadinya besi tapi yang diffuse. Nah, aneh kan gitu. Nah, tapi kalau kita turunkan, kita kecilkan habis, ini kenapa gini ya? Karena kalau tadinya kita hanya diffuse, kita bisa lihat ini garisnya ada. Jadi ini objek nggak smooth, tidak halus. Objeknya sendiri kasar. Kalian bisa secara otomatis dan secara gampang menghaluskan objek ini dengan pilih objeknya, lalu klik kanan, lalu pilih shade smooth. Nah, jadi pilih objek kamu, klik kanan, shade smooth, klik. Nah, kalau kalian lihat sekarang langsung otomatis nggak ada lagi nih garis-garisnya. Nah, kalau sekarang metaliknya saya naikin, roughness-nya saya turunin, wah, langsung jadi pemantul yang full, total. Nah, jadi ini sama kan bolanya sama yang di sini. Nah, inilah yang kenapa saya bilang tadi ini HDR. Sekarang kan dia memantulkan gambar yang diberikan oleh Blender secara otomatis, secara gratis, bawaan Blender. Nah, kita bisa ganti gambar ini, tapi itu kita akan ngebahas soal HDR. Dan HDR itu lebih expert atau lebih advance kan gitu. Jadi untuk sekarang, kita bahas dulu soal material lingkaran tadi sendiri. Tapi kalau roughness-nya ini sendiri 0, dan metaliknya 0, kita bisa lihat diffuse kita sendiri, warna polos kita sendiri tadi jadinya agak berkilau dia. Kenapa bisa gitu? Karena kan dia total halus. Nah, itu semua bisa diatur di roughness tadi. Jadi makin tinggi roughness-nya, makin kasar dia, makin gak ada pantulannya dia sama sekali. Sedangkan kalau 0 roughness-nya maka ada. Nah, ginilah cara kita untuk bisa membuat sebuah kaca atau sebuah cermin. Itu bisa dari memainkan roughness-nya dan metaliknya. Jadi kita ganti warnanya ke hijau, naikkan metaliknya, kita dapat besi warna hijau. Shift D untuk copy. Nah, tapi materialnya kan masih sama kalau kalian lihat di kanan. Nah, materialnya masih sama nih. Kalian ganti material yang ini menjadi biru, otomatis semuanya menjadi biru yang materialnya sama. Nah, kalian bisa menduplikat material ini menjadi material baru dengan memilih salah satu objek yang mau kalian ganti materialnya, lalu pilih materialnya, lalu klik tombol yang ada 2 gambar nih. Ikonnya itu seperti 2 gambar atau 2 kertas. Kalau kalian klik itu, otomatis dia menjadi bola 001. Nah, sekarang kalau kalian ganti warnanya, otomatis dia tidak akan merubah warna yang lain. Nah, jadi kubusnya nih kita copy, Shift D. Nah, kita kasih roughness 0. Nah, metalik 0 atau full. Terserah kalian kan gitu. Di sini kalian bisa main-main di warna metalik, roughness, atau bahkan transmission. Nah, tapi untuk transmission, apa itu transmission? Transmission itu transparansi. Jadi transmission itu jumlah transparansi material pada objek kalian. Nah, jadi untuk kita bisa membuat sebuah gelas kaca yang transparan, kita bisa naikin transmissionnya. Tapi di sini kita nggak akan bisa ngeliat transparansinya secara langsung karena kita menggunakan EV. Apa itu EV? Sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau kita klik di render properties, kita ada 2 macam sistem render, EV dan cycle. Nah,
untuk bisa terlihat transparannya di Eevee beda dengan Cycle ya. Di Cycle dia otomatis bakalan terlihat transparannya. Tapi untuk di Eevee kalian harus aktifkan Screen Space Reflection di tab Render Properties. Dengan mengklik Render Properties, kalian klik Screen Space Reflection, lalu kalian buka pilihan selanjutnya, lalu kalian pilih Refraction untuk dia lebih bagus lagi. Sekarang kalian lihat, nah objek kita ini memantulkan objek ini. Sedangkan kalau Screen Space Reflection-nya saya matikan, nah lingkaran yang ini tidak terlihat di lingkaran yang ini. Inilah bedanya Eevee dan Cycle. Kalau Cycle dia lebih realistis. Dia seperti apa harusnya di dunia nyata. Sedangkan Eevee tidak. Eevee lebih real time. Di Eevee kalian bisa memberikan warna di objek yang berat seberat apapun, sebanyak apapun warnanya. Kalian akan bisa melihat warnanya langsung saat itu juga, tanpa ada berat, karena dia real time. Tapi itulah dia kekurangannya sedikit. Tapi semuanya itu bisa diselesaikan dengan menekan Screen Space Reflection, mengaktifkan Refraction. Nah, sekarang kalian dapat yang bagus, kan gitu. Lalu, tidak di sini aja. Untuk bisa melihat ketransparansinya, kalian pilih objeknya, pilih material, ya kan? Habis itu scroll ke bawah. Nah, di sini di setting, nah kalian pilih Screen Space Refraction-nya aktifin. Nah, jadi nggak bisa hanya Screen Space Refraction yang di depan saja yang kalian aktifin, atau di render settingnya saja yang kalian aktifin. Kalian juga harus mengaktifkan Screen Space Reflection yang ada di material kubus kalian atau material tertentu kalian. Nah, atau biar lebih gampang, daripada kita buatnya di kubus, kita buat aja di lingkarannya. Jadi ini saya matikan Screen Space Reflection-nya, kita nolkan transmission-nya, pilih lingkaran, aktifkan Screen Space Refraction, lalu transmission-nya saya aktifin ke full, ya kan? Nah, setelah itu alpha blend-nya saya ganti menjadi alpha blend. Nope. Lalu kita bisa matikan metallicnya, jadikan 0. Nah, sekarang metallicnya sudah 0, transmissionnya sudah full, Screen Space Refraction-nya juga sudah diaktifkan. Kita bisa ganti refraction depth dari 0 menjadi 0.1 dengan menekan titik 1. Klik di refraction depth titik 1, lalu enter. Nah, maka otomatis kita bisa lihat dia transparan. Ganti warna menjadi putih, kita bisa dapat hal yang seperti ini. Nah, emang untuk menggunakan Eevee transparan agak lebih rumit, tapi dengan kalian bisa ganti ini dan itu, mungkin kalian sudah bisa lebih dapat logikanya Blender. Nah, jadi jangan lupa tadi untuk bisa melihat transparansinya, pastikan kalian dan ini hanya untuk transparansinya saja dan pantulannya saja. Itu Screen Space Refraction pastikan diaktifkan di Render Properties, lalu kembali ke tab Material, aktifkan Screen Space Refraction-nya yang ada di material, lalu pastikan transmission-nya di full-kan. Nah, transmission inilah transparansinya. Nah, satu lagi yang mau saya kasih tahu itu ada IOR. Apa nih IOR? IOR ini gambar yang ke distort gara-gara pantulan atau transparansi objek tersebut. Contohnya kalau kita lihat muka kita di sendok. Nah, kalau kita lihat wajah kita di sendok, pasti agak aneh kan? Agak ketarik, agak ini, agak itu. Nah, inilah di IOR. Di Cycle mungkin akan lebih terlihat hasil dari IOR itu lebih drastis. Nah, tapi kita akan ngomongin soal Cycle belakangan, karena Cycle butuh komputer yang agak lebih bagus, atau VGA kalian mesti lebih bagus untuk bisa ngehandle Cycle kan gitu. Sedangkan Eevee kalian bebas sih, dan itu enaknya menggunakan Blender, karena Blender ada bawaan renderan yang real time. Mungkin kalau sekarang kalian nggak peduli antara real time atau ray tracing, ya kan, dan saya pun nggak akan menjelaskan di sini. Tapi hanya untuk kalian tahu, real time itu akan sangat membantu kalian ketika kalian membuat sebuah project. Kalau kalian udah pernah mencoba software-software lain atau mencoba engine render yang lain, kalian akan tahu bedanya real time dan yang non real time. Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya waktu kalian akan dapat sangat mengapresiasi real time itu sendiri, walaupun ada kekurangan. Nah, jadi kita udah ngebahas soal basic-basic material, dari dasar-dasar material yang penting, dari yang solid, metal,
refleksi, lalu transparansi. Jadi mungkin untuk sekarang kalian udah bisa mulai latihan di nyoba-nyoba beberapa ini, gabungan antara beberapa ini, karena dasar-dasar material penting itu ini sih. Yang lainnya tuh semua gabungan dari ini. Nah, dan kalaupun yang lainnya saya jelasin sekarang mungkin nggak akan dapat semua informasinya. Jadi jangan lupa shortcut-shortcutnya tadi mungkin bisa dicatat semua. Dan kalau kita kembali ke layout, jangan lupa Z-nya itu untuk mengganti antara solid, wireframe dan lain-lain, ya kan? Jangan lupa. Ini lampu dan kamera akan kita ubah selanjutnya lagi. Nah, mungkin untuk kali ini tutorial ini udah selesai, tapi jangan takut. Kita akan terus pelajari mengenai dasar-dasar Blender di tutorial-tutorial selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol belnya agar kamu tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Oke? Bye!